Recording in progress. Halo, selamat sore generasi hijau. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Green Webinar Solusi Sampah Mulai dari Rumah. Salam kenal, aku Fitria, selaku Communications and Media Officer di Green Generation Foundation, sekaligus menjadi moderator pada webinar hari ini. Dan sebelumnya ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan sebelum kita berlanjut terkait dengan pemaparan materi. Jadi, ada beberapa informasi nih. Yang pertama, kegiatan ini merupakan kolaborasi Green Generation Foundation dengan SCT Asia dalam kampanye Plan Forward 2024. Dan teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat digital jika mengisi daftar hadir yang nanti akan di-share pada kolom chat yang ada di Zoom. Terakhir, akan ada hadiah e-wallet bagi para peserta yang beruntung. Jadi pastikan teman-teman nanti berkontribusi dan juga berpartisipasi terkait dengan tanya jawab yang ada di sesi Q&A. Dan selain itu juga untuk sesi Q&A kita akan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu nanti sesi Q&A-nya bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara dan nanti juga akan disubmit juga untuk pertanyaannya melalui link Slido yang juga akan di-share pada kolom chat. Baik, itu saja informasi dari saya. Selanjutnya nanti akan ada sambutan dari Direktur Eksekutif Generation Foundation, Kak Vanessa Letizia. Halo Kak Ines, apakah sudah aman? Halo, suaraku terdengar aman? Aman Kak, silahkan Oke. Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur sekali kita semua dapat berkumpul di sini di dalam acara Green Webinar dengan tema Solusi Sampah Mulai dari Rumah. Acara ini tadi seperti yang sudah disampaikan juga ya, diselenggarakan oleh Green Generation Foundation sebagai bagian dari kampanye Plan Forward 2024 bersama Act Asia. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi pintu informasi mengenai pengolahan sampah, khususnya sampah organik di masyarakat, sehingga makin banyak pihak yang turut serta melakukan aksi baik untuk bumi yang lebih lestari. Tentunya saya pun ingin berterima kasih kepada Mbak Wilma, co-founder dari Lab Tanya dan juga Kota Tanpa Sampah yang telah berkenan menjadi narasumber dalam webinar ini, dan juga tidak lupa kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Kehadiran teman-teman semua menunjukkan bahwa kepedulian yang besar terhadap isu lingkungan itu menjadi tantangan besar bagi kita semua gitu, dan kita dapat menjadi bagian dari solusi. Dan tadi juga tema webinar ini ya, solusi sampah mulai dari rumah ini kita ingin mendorong langkah-langkah yang sederhana itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan dari hal yang sederhana supaya nantinya bisa berdampak lebih besar lagi dan kita berkontribusi nyata terhadap lingkungan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara hari ini dan semoga webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih dan selamat mengikuti webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Vanessa sudah memberikan sambutannya. Sekaligus aku juga ingin memperkenalkan salah satu dari pembicara kita juga. Di sini sudah ada Mbak Wilma Krisanti Wibowo selaku co-founder Lab Tanya dan juga Kota Tanpa Sampah. Halo Mbak Wilma. Halo Fitria, selamat sore juga teman-teman sekalian. Halo Mbak Vanessa. Iya, Halo Mbak, iya, apakah sudah aman? aman. Suaraku didengar jelas kan? Oke, Oh sudah aman. terdengar jelas Mbak, aman. Iya, halo semua. Selamat sore. Oke, baik silahkan Mbak Wilma. Oke. Oh baik nih langsung saya mulai ya. Baik, terima kasih. Ini saya akan coba share materinya ya. Lalu apakah materi saya sudah terlihat ya, Kak Fitria? Yap, sudah aman Mbak Wilma. Oke, coba saya cek apakah dia bergerak.
bergerak ya. Baik kalau gitu. Baik, Kak Fitria, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang sekali dan terima kasih saya diundang untuk sharing dari Generation dalam kolaborasinya dengan ACT Asia ya. Senang sekali bisa berbagi apa yang akan saya bagikan ini nanti semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, saya hari ini pun diminta oleh teman-teman Generation untuk berbagi bagaimana sih bisa mengelola ataupun solusi solusi sampah ya, solusi sampah dimulai dari rumah dan khususnya diminta untuk mengulik nih bisa diapain aja ataupun terutama untuk sampah organiknya. Nah, sebenarnya yang saya akan bawakan mengenai siklus regeneratif ya. Ini juga yang menjadi fondasi atau dasarnya eh, semua proyek ataupun program inisiatif dari Kota Tanpa Sampah. Jadi, perkenalkan juga. Baik, perkenalkan nama saya Wilma Krisanti, co-founder dari Leptanya juga Kota Tanpa Sampah. Nah, Leptanya sendiri itu adalah organisasinya. Jadi, Leptanya didirikan pada Desember 2014 dan merupakan studio desain sosial ekologis yang banyak mengembangkan metode riset, eksperimen, partisipatoris untuk mendorong terjadinya transformasi sosial ekologis di konteks perkotaan. Nah, Leptanya sendiri bekerja melalui trinitas pilarnya, transformasi pengetahuan, transformasi eh, desain dan produk, dan kemudian yang ketiga adalah transformasi komunitas. Dan kebetulan saya sendiri dipercaya untuk mengampu pilar transformasi komunitas. Nah, kemudian untuk Kota Tanpa Sampah adalah salah satu inisiatifnya. Jadi, Leptanya punya beberapa inisiatif, tapi Kota Tanpa Sampah yang saya akan sharing pada kesempatan sore hari ini. Nah, Kota Tanpa Sampah sendiri adalah sebuah gerakan inisiatif dari Leptanya yang dimulai sejak tahun 2015 yang mendorong terjadinya transformasi produksi dan konsumsi warga perkotaan yang mengembangkan prinsip sirkular juga regeneratif. Nah, ya, jadi ngomong-ngomong tentang sampah nih ya, jadi sampah sendiri sebenarnya eh, mungkin teman-teman ini beragam ya. Mungkin sambil saya bertanya, kalau misalnya tidak boleh mau juga open mic silakan, tapi bisa menjawab via apa namanya chatbox ya. Jadi boleh tahu juga nih teman-teman kebanyakan dari mana aja nih apakah dari kebanyakan dari Bandung ataupun banyak juga dari banyak dari kota yang tersebar di Indonesia. Nah, bagaimana nih kabar TPA-nya di kota teman-teman sekalian? Nah, kalau sebenarnya kalau aktif ataupun teman-teman eh, membaca ataupun terus kemudian bisa pernah membaca ataupun di circle teman-teman yang pegiat lingkungan pasti kebayang juga ataupun sering pasti mendengar Indonesia itu sebenarnya kondisinya sudah darurat sampah. Kenapa Indonesia yang darurat sampah gitu? Sebenarnya nggak hanya di Jakarta saja, di Bandung, di beberapa kota besar di Indonesia juga sudah darurat kondisinya. Nah, nah, kemudian juga ini sebenarnya ramai ya sudah di pemberitaan ya 35 TPA itu terbakar. Yang ini di tahun 2023. Jadi tadi sudah apa namanya krisisnya itu kenapa tadi TPA itu krisis itu karena tentu ada yang kepenuhan ditutup terus kemudian malah ada yang kebakaran gitu ya. Jadi sekarang 35 TPA itu terbakar di tahun 2023 lalu. Nah, kemudian ya. Nah, terus kemudian pernah dengar juga pasti teman-teman ada yang berasal dari Bandung. TPA-nya adalah di TPA Lewi Gajah dulu. Jadi sebelum sekarang Sarimpi, jadi TPA Lewi Gajah itu pernah ada insiden, ada bencana. Jadi TPA-nya itu meledak, terus kemudian bahkan menghilangkan 2 desa dari peta. Yang terjadi ledakannya karena apa? Karena tumpukan sampah
ataupun sisa konsumsi yang organik yang terus itu kan menimbulkan ataupun adanya gas metan yang bisa sewaktu-waktu meledak. Nah, ini dia yang menyebabkan insiden di TPA lebih Gajah. Terus kemudian, nah terus apa sih sebenarnya yang salah satu penyebabnya atau penyebab utama tadi Indonesia menjadi darurat sampah? Salah satunya adalah masih eh, cara kita memanage ataupun mengelola sampah itu masih masih linear. Jadi kumpul, angkut, buang. Jadi pada saat kita sudah punya sampah, kita taruh di depan, dikumpulkan, kemudian diangkut ke petugas sampah dan dibuang di TPA gitu terus ya setiap harinya. Kita habis makan minum atau konsumsi, kita buang di tempat sampah, diangkut dan dibuang. Jadi di tempat kita bersih, terus kemudian bersih ataupun kotornya itu pindah di TPA, di mana TPA jadi kotor, jadi sampah itu tadi terjadi. Nah ini kita masih sebagian besar di kota Indonesia terjadi penanganan sampahnya masih linear. Kemudian, nah seharusnya, jadi kalau misalnya kita ngelihat tadi, aduh gimana nih ya Mbak Wilma, apa namanya kondisinya Indonesia sudah darurat sampah, terus kemudian nggak hanya sekarang sudah makin banyak TPA ditutup karena kepenuhan gitu ya. Nah sekarang tahun 2023 maka banyak sampai 23 terbakar. Terus kita mesti ngapain gitu? Kompleks banget yang rasanya. Nah gimana kalau kami apa namanya bukan menyarankan ya kita selalu berpegang di mana kita mesti belajar dari alam. Nah, di mana alam bekerja, siklusnya berputar dan melingkar dan tidak terputus. Di siklus regeneratifnya itu tidak putus. Bagaimana untuk melihat siklus alam bekerja? Kalau lihat teman-teman di sini ada tanaman, tanaman itu ada daun, kemudian daunnya apabila dia sudah tua, terus kemudian dia menguning, kemudian jadi coklat, akhirnya rontok, daun itu rontok dan gugur, jatuh di atas tanah kemudian dia menjadi menyuburkan tanaman karena menjadi unsur hara yang baik, ada unsur hara yang baik, terus kemudian karena dia subur, tanahnya menghasilkan tanaman baru itu bisa sayuran ataupun buah-buahan yang bisa dikonsumsi oleh binatang ataupun makhluk hidup yang ada di atasnya. Kemudian makhluk hidup tersebut sisa-sisa makanannya tadi, terus kemudian dia sisa kotorannya pun tadi jatuh di tanah, terus kemudian menyuburkan tanah, kemudian tanahnya subur menjadi ataupun tumbuh lagi tanaman baru yang tentunya tadi ya menghasilkan banyak manfaat lagi. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ini bagaimana siklus alam bekerja, dia berputar dan tidak putus. Nah, ini dia yang memang baiknya menjadi prinsip kita semua. Jadi alam pada dasarnya tidak menghasilkan sampah. Sampah itu adalah tanda masih buruknya inovasi dari manusia. Nah, kalau lihat di sini kan kita alam bekerja yang putar aja ya, berputar tidak ada sampah. Begitu manusia ada, jadi dia muncullah sampah. Dan Nah, jadi kalau misalnya kita tadi melihat bagaimana alam bekerja dia berputar dan tidak terputus, harusnya misalnya kalau misalnya kita di rumah sisa konsumsi kita itu tadi ternyata apa namanya harusnya sebisa mungkin dipakai lagi, pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi, nggak pakai rusak terus buang beli baru lagi. Sebanyak mungkin dipakai lagi. Terus kemudian kalau misalnya dia sudah dipakai ulang, terus itu rusak diperbaiki, terus akhirnya kalau tidak bisa dia pakai lagi, baiknya didaur ulang. Pada saat dia didaur ulang, dia akan menjadi material baru. Terus kemudian misalnya kita ada sisa konsumsi yang bisa dikomposkan, ya kita kembalikan ke alam. Jadi kompos itu jadi siklus biologis dan dia dari tanah kembali ke tanah. Nah kalau kita lihat bagaimana kita harusnya belajar dari bagaimana bekerja, seharusnya tidak ada sampah ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari tumpukan sampah tadi yang ada di TPA yang problematik tadi, itu grafik komposisi sampah yang ada ataupun komposisi sampah yang kita hasilkan di rumah. Biasanya ini kalau kita lihat data ini kami mendapatkan dari data KLHK ya, Sistem Informasi Tentang Sampah. Komposisi sampah yang paling banyak yang berdasarkan
jenisnya adalah yang organik, atau dia bisa dikomposkan, atau dia bisa kembali ke tanah itu yang terurai dengan sendirinya gitu, atau kembali ke alam itu 49%. Nah, betul. Kemudian sistem informasi, menurut sistem informasi di Jakarta, sampah pengelolaan sampah nasional ini sisa makanan mencapai 49%. Nah, kalau kita lihat grafik di kanan, ini hasil dari uji coba ataupun kami punya modul pemilihan sampah riset eksperimen yang kami lakukan sampai 46 komunitas di DKI Jakarta, Tangerang Selatan, dan satu area di Banjarmasin. Ini jumlah organiknya sama, kurang lebih rata-rata yang kami catat 49,4%. Lumayan banyak ya, berarti 50%-an nih rata-rata itu adalah organik yang kita hasilkan. Nah, terus gimana? Jadi kalau misalnya tadi yang kita lihat bertumpuk di TPA itu banyak banget yang bikin TPA-nya tutup, kemudian penuh, kemudian tutup, bahkan yang lebih membahayakan lagi adalah dia tadi apa namanya? Tercemar ya, nggak hanya tadi ya, nggak hanya tumpukan tapi ada tercemar, kemudian bahkan yang paling bahaya lagi adalah meledak. Nah, gimana supaya tidak terjadi seperti itu tadi tumpukan sisa makanan ataupun sisa organik. Nah, jadi kalau seperti yang kita lihat di layar masing-masing itu ada sebenarnya hierarki upaya perbaikan sisa makanan. Nah, bagaimana? Jadi hierarki segitiga terbalik yang paling besar yang harus kita lakukan yang jadi prioritas utama adalah kurangi sejak awal. Nah, maksudnya gimana kurangi sejak awal? Yang pertama nih, pada saat kita belanja nih, jangan kita kalap ya. Misalnya kalau kita, apalagi perempuan-perempuan nih, ibu-ibu juga, misalnya belanja itu seger-seger ya, semua dibeli ya, gitu. Semua dibeli ini seger, ini sayurnya seger, buahnya seger. Pada sampai masuk kulkas lupa nih kebanyakan apakah tiba-tiba nggak sempat masak itu harus dikurangi. Dan yang kedua pada saat kita mau masak mungkin langkah baiknya nanya dulu misalnya anggota keluarga ayah ibu apakah kira-kira nanti malam akan makan di rumah atau enggak, makan siang akan di rumah atau enggak, terus kemudian kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa diperkirakan siapa yang akan konsumsi. Jadi nggak terlalu banyak juga, sehingga mengurangi sisa makanan yang bisa jadi potensi jadi sampah. Nah, level berikutnya setelah kita sudah mengurangi sejak awal, yang kedua adalah memanfaatkan kembali. Kemudian setelah sudah kita manfaat kembali, ya kita jadikan pakan ternak. Terus kemudian kalau sudah tidak bisa dijadikan pakan ternak lagi, ya barulah kita komposkan atau bisa menjadi biogas. Ini dia garda terakhir upaya kita sebelum sisa makanan ataupun sisa organik sebelum dia masuk ke TPA yang kita komposkan. Nah, kita lihat cuma satu-satu ya seperti apa. Nah, contohnya ini beberapa contoh ataupun gambar adalah apa-apa yang biasa saya lakukan sendiri di rumah ataupun memang hasil dari riset eksperimen bersama warga di komunitas komunitas di Jakarta, Tangerang ataupun Banjarmasin. Contoh misalnya kita ada kelebihan nasi ya tadi entah bagaimana nasi akhirnya terjadi. Nah biasanya bisa kita ubah ataupun pasti teman-teman juga melakukannya nih ada lebihan nasi ya jadi nasi goreng bisa juga jadi nasi kuning gitu ya. Terus kemudian bahkan mungkin teman-teman yang di Jawa Barat ataupun di Bandung gitu ya, kita sisa nasi ini bisa jadi apa coba? Nah, ini yang sebelah kiri. Ini jadi cireng ya. Nah, jadi cireng. Nah, kemudian bisa juga jadi aneka kerupuk. Nah, kemudian bisa jadi salah satunya adalah seperti kerupuk gendar. Gitu ya. Nah, dari nasi kita bisa nasi sisa tadi jangan buru-buru dibuang, kita bisa olah kembali menjadi makanan normal. Nah, terus kemudian bisa juga dimanfaatkan kembali menjadi ekoenzim. Nah, mungkin teman-teman pasti ya mungkin pernah tahu atau bahkan ada yang sudah membuatnya ya. Jadi ekoenzim ini adalah sebuah cairan gitu ya, cairan atau cairan yang berasal dari fermentasi aneka sayuran ataupun kulit buah-buahan yang masih segar. Ya, jadi difermentasi dengan gula dan selama masa waktu tertentu. Kemudian setelah itu bisa dipanen, cairannya itu bisa menjadi aneka dari pembersih ya, aneka pembersih saya menggunakannya menjadi bahan untuk mencuci piring.
terus kemudian sabun untuk cuci piring, terus kemudian bisa untuk lap-lap kompor, lap-lap meja makan, terus kemudian bisa jadi pengganti dari cairan pel gitu ya. Terus kemudian karena saya juga sudah mulai cocok tanam juga ini bisa jadi menyuburkan tanaman ataupun menambahkan nutrisi buat tanaman. Terus kemudian kalau misalnya saya suka membuat sabun di rumah gitu ya karena kena cipratannya misalnya ataupun teman-teman masak gitu ya kena cipratan panasnya gitu saya langsung oleskan si ekoenzim ini lumayan dia mereda rasa sakit ataupun panasnya ini salah satunya ya jadi masih bisa dipakai aneka kebutuhan untuk ekoenzim ini. Terus kemudian ini gambaran ini saya jadi suka ngumpulin sampah jadinya ini satu gambaran misalnya di sebelah kiri ini adalah tumpukan sisa-sisa konsumsi saya. Yang sebelah kiri ini ini ada apa namanya kulit telur, cangkang telur. Nah, yang belum kalau jadi misalnya masih sedikit nih saya kumpulkan pada saat sudah terkumpul banyak, terus kemudian saya hancurkan. Kenapa? Ya ini salah satunya bisa saya campurkan ke media tanam ataupun saya taruh aja di dalam pot-pot gitu. Terus kemudian saya juga menyimpan kulit apa namanya kulit bawang gitu ya, kulit bawang merah, kulit bawang putih, ini juga saya manfaatkan menjadi pestisida alami. Terus kemudian ini banyak lagi ya yang saya kumpulkan gitu ya, bekas-bekas. Kemudian kalau misalnya masih segar tadi misalnya saya nggak pakai, salah satunya misalnya pisang, ini saya belum masukkan fotonya. Nah, pisang ataupun kulitnya ya, kulit pisang ini juga bisa dijadikan penambah nutrisi untuk tanaman. Jadi hanya itu mudah sekali teman-teman apa namanya rendam dengan air gitu ya satu malam kalau satu malam saja besoknya bisa dipakai untuk menambah nutrisi buat tanaman. Nah di sebelah kanan ini freezer saya isinya aneka sisa juga selain misalnya ada bahan-bahan makanan yang siap dipakai itu juga ada sisa nasi gitu ya terus kemudian saya menyimpan apa namanya sisa kulit dari udang gitu ya kulit udang itu dimanfaatkan menjadi penyedap alami terus kemudian di sini saya menyimpan ini sisa beberapa kulit-kulit ya saya simpan itu untuk saya olah jika saya membutuhkan. Terus kemudian kelebihan karena saya cocok tanam itu salah satu kelebihan panennya adalah cabai. Nah, cabai selain yang dipersiapkan supaya nggak terlalu banyak supaya nggak jadi buffer jadi sampah. Jadi sebagian ada yang saya awetkan, kemudian sebagian ada yang saya buat cabai kering. Nah, kemudian misalnya ini juga, ini hasil dari regrow. Nah, kalau teman-teman punya ada sayuran, beberapa sayurnya, ataupun aneka rimpang, kemudian buah-buahan, itu bisa kita manfaatkan lagi loh. Jadi, maaf, ini salah satu beberapa contoh yang saya regrow sebelum seperti kiri ini ada tales ini saya regrow sudah berapa kali tumbuh cepat sekali. Tales ini bisa selain bisa dimakan umbinya saya juga suka membuat sayuran dari talas ya baik dari daunnya yang masih muda ya daun ataupun batang. Terus kemudian ini hasil ataupun panen dari regrow ada kunyit. Kemudian di tengah ini ada gambar aneka regrow dari sisa-sisa di dapur. Ini saya regrow semua. Terus kemudian salah satunya kayak daun bawang, daun seledri. Terus kemudian ini ada nanas gitu ya. Nanas juga saya regrow dan itu beneran tumbuh. Amazing juga ya. Walaupun lucu tuh ternyata lama ya. Nanas itu ini saya membuat regrow nanas madu. Ini 2 tahun baru berbuah. Nah, mungkin demikian. Nah, ini juga. Jadi tadi kulit ya. Jadi sebelum menjadi apa namanya sebelum saya biasanya dibuat menjadi ekoenzim ini saya suka membuat minuman prebiotik dari kulit nanas. Nah minuman ini apanya bahkan dari kulit nanas ya bukan dari nanasnya kulit nanas itu tentunya dengan dibersihkan terus kemudian difermentasi dengan gula dan aneka rempah terus kemudian sekitar 2 hari bisa kita panen dan kita minum ya rasanya segar-segar gitu dan ini bisa mengganti karena ada
probiotiknya juga, dan dia bisa menggantikan kalau teman-teman suka soda daripada minum soda lebih baik ini. Jadi bisa dari tadinya jadi sampah bahkan bisa menjadi aneka minuman ataupun aneka makanan, sehingga jadi makanan dan minuman baru, sehingga dengan kita buat sendiri bahkan nggak perlu beli ya, nggak perlu beli, selain hemat tapi juga bisa mengurangi sampah dari kemasan makanan atau minuman tersebut. Nah, terus kemudian ya yang terakhir nih, sebelum dikomposkan itu kalau teman-teman punya ternak ataupun misalnya ada punya ternak dan tadi sisa-sisanya udah nggak bisa diapa-apain lagi, barulah kita jadikan pakan ternak. Jadi aneka unggas, kemudian ikan mungkin masih bisa. Jadi sisa makanan ataupun sisa tadi ya yang bisa diberikan ke unggas, maaf ke ternak, bisa kita berikan ketimbang langsung jadi sampah. Nah, yang berikutnya barulah tadi kalau udah nggak bisa diapa-apain lagi, bahkan untuk pakan ternak aja nggak bisa gitu, ya barulah kita komposkan. Nah, sisa dapur. Nah, terus kemudian karena saya tidak punya unggas juga dan udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya saya komposkan. Nah, mengompos itu adalah mengompos itu adalah mengembalikan sisa-sisa dapur ataupun sebenarnya organik ya, sisa konsumsi yang organik. Organik adalah bisa cirinya dia bisa membusuk dengan sendirinya. Nah, intinya kayak kita kembalikan ke tanah gitu teman-teman, tapi dikomposkan. Nah, saya di rumah aktif mengomposkan dengan tabung komposter yang kita bisa bikin sendiri, teman-teman bisa beli gitu ya. Nah, itu dengan mengompos, kalau kita dengan metode air, yang saya coba adalah metode aerob. Jadi mengompos itu ada aerob dan non aerob. Kalau aerob adalah menggunakan oksigen, kalau non aerob dia tidak menggunakan oksigen. Tapi yang banyak masyarakat kota lakukan itu yang lebih mudah gitu ya, itu yang aerob dengan menggunakan oksigen dalam proses pengomposannya. Nah, kalau kita mengompos dan kita membuat model yang ada saringannya, dan kemudian dengan disaring ini teman-teman akan menghasilkan panen dari kompos padat dan panen dari kompos cairnya. Keduanya kita bisa manfaatkan selain menambah nutrisi buat tanaman, terus kemudian jadi apa namanya, bisa jadi media tanam juga si kompos padatnya. Nah, ini dalam upaya pengomposan. Nah, seperti ini ya. Jadi pada saat kita komposkan, itu semua material organik itu nanti dimasukkan dalam komposan dengan bantuan oksigen, air, dan mikroba juga. Dia akan menghasilkan uap panas. Kemudian terjadilah ataupun keluarlah si panen tadi. Panennya bisa kompos padat, bisa kompos cair. Tapi kalau teman-teman mengomposnya tanpa taringan, yang kita panen sebenarnya kompos padat. Nah, mengenai kompos ini panjang lagi, mengenai aneka fermentasi panjang lagi. Tapi setidaknya teman-teman punya gambaran bisa diapain aja sih, ya. Nah, tadi kalau misalnya kita setelah misalnya bisa dikompos kan yang terakhirnya. Nah, setelah itu kalau pada saat sisa organik itu kita komposkan, apa bedanya kalau kita mau komposkan sendiri atau kita angkut di TPA aja? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita komposkan, itu sebenarnya membantu pada saat kita punya sisa makanan ataupun sisa konsumsi yang organik, ataupun dia bisa mengkonsumsi dirinya, alangkah lebih baiknya adalah kita komposkan ketimbang kita kirim saja ke TPA. Nah, yang pertama, kenapa? Karena mengompos itu adalah proses awal. Jadi mengompos itu juga dengan kita komposkan, kita akan meneruskan dalam hidup material supaya dia akan berguna juga kembali buat makhluk alam lainnya. Sedangkan pada saat kita udahlah biar kita kirimkan ke TPA, nah dia sebenarnya berbahaya karena jika ditumbuk di TPA dengan proses yang terjadi itu tertumbuk di TPA, proses yang terjadi adalah anaerob. Anaerob itu adalah tidak ada oksigen. Nah, jadi karena tidak ada oksigen tadi, maka tumpukan sisa-sisa sampah kita yang di TPA tadi itu kan bertumpuk ya, antara dia akan menghasilkan gas metan. Terus kemudian gas metan itu juga yang tadi menyumbang efek gas rumah kaca 72% lebih kuat daripada karbon dioksida.
Nah, terus kemudian kalau misalnya kita komposkan, kita berarti mengembalikan karbon ya tadi ya, eh, sisa sampah organik ataupun sisa konsumsi organik itu pada saat kita tumpuk itu dia akan menghasilkan karbon. Tapi kalau kita komposkan, kita kembalikan karbon ketimbang kita melepaskan gas metan. Kalau kita tumpuk aja di TPA, gas metan yang dihasilkan dari karbon tadi itu dia akan lepas gitu ya. Terus kemudian bahkan akan merusak tanaman gitu. Terus kemudian akan merusak tanah gitu. Juga eh, gas berbahaya yang terlepas. Nah, kalau kita komposkan ya karbon yang dihasilkan itu akan kita kembalikan ke bumi. Selain itu, kalau kita komposkan ya pasti akan lebih hemat infrastruktur pengangkutan sampah. Bisa dibayangkan jumlahnya tadi rata-rata 50% dari sampah yang kita hasilkan. Bisa dibayangkan kalau misalnya 1 tahun kita coba ya 1 tahun harusnya kita separuh gunungan sampah itu akan berkurang harusnya ya. Nah, kurang lebih demikian. Itu bedanya dikomposkan ketimbang dibuang ke TPA. Nah, kemudian ini material organik ya. Ya, ini pengen tahu nih, eh, teman-teman bisa menjawab ataupun taruh di kolom komen ya. Yang di layar ini kan ada macam-macam sisa nih ya. Ada sekam bakas, sekam kering, potongan sayur, kulit buah, kulit telur, bunga, sisa makanan, sisa sayur, ampas kopi, stek, kulit jagung, ranting. Nah, menurut teman-teman mana yang sampah nih? Kak Fitri, ada yang Fitri bisa menjawab, Fitri ya. Kak Fitri menjawab, ini sampah bukan? Gimana teman-teman? Ini sampah bukan? Iya, betul. Jadi sisa makanan, kulit telur, iya, sisa semua bisa dimanfaatkan. Benar nih, Kak Ima, betul, host yang benar. Jadi semua yang tampil di layar ini, dia organik. Ataupun dengan kata lain, organik itu adalah dia bisa membusuk dengan sendirinya. Ya, Eh, ini recycle alami nih seperti ini tanpa bantuan proses khusus ya. Kalau kita kembalikan ke tanah, dia akan kembali ke tanah. Benar sekali. Jadi ini yang kita lihat di layar kayak di layar bukan sampah ya. Nah, berikutnya. Tadi ini saya spill sedikit-dikit masih ada waktu ya mudah-mudahan. Tadi saya nyebut-nyebut kompos gitu. Kenapa? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman selain tadi memanfaatkan sisa tadi yang bisa dimanfaatkan jadi makanan dan lain-lain, bisa juga pada dasar benda. Kompos itu dengan paling saya akan share ataupun spill sedikit sedikit caranya apa ya terus diapain aja. Yang paling mudah adalah tanpa beli pakai ada yang apa yang ada di rumah, misalnya menggunakan ember bekas ataupun pot. Ini bisa mengomposkan dengan ember bekas atau pot, atau menggunakan lubang resapan biopori, membuat lubang kita masukkan sisa-sisa dapurnya ataupun kita organik ke sana. Terus kemudian ragam cara kompos yang lain adalah menggunakan karung. Kalau misalnya nggak ada pot dan lain-lain, ya pakai karung itu juga bisa. Kemudian ada yang menggunakan keranjang takabumi. Terus kemudian berikutnya ada menggunakan maggot. Nah, maggot black shoulder fly. Nah, ini maggot yang dibudidayakan itu kemudian dia akan memakan sisa organik kita. Nah, dia punya kecepatan cepat dia menghabiskan makanan, kemudian dia akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu yang bisa kita panen menjadi pupuk juga. Terus selain itu si maggot tadi kalau kita keringkan gitu ya, nah itu bisa juga dijadikan pakan ternak. Bahkan kenapa jadi seperti itu sebenarnya menurut banyak penelitian ini proteinnya tinggi. Bahkan di luar negeri itu diproses dengan baik, bahkan sudah menjadi cemilan yang dikemas gitu ya. Jadi di negara-negara seperti Jerman atau di Belanda sudah jadi cemilan sih atau kompleks lain yang dikeringkan ya. Nah, terus kemudian bisa juga mengompos itu menggunakan dengan bantuan cacing itu dengan vermicompost. Nah, kemudian ini seperti gambarannya ya. Jadi misalnya biopori seperti ini dengan pot, dengan komposter, dengan karung, banyak.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa sisa konsumsi enggak semua sisa konsumsi kita itu adalah sampah. Karena tadi sisa konsumsi kita kalau dia berupa organik, dia bisa membusuk dengan sendirinya. Harusnya dia dikomposkan atau dikembalikan ke alam. Jadi ingat bagaimana cara alam bekerja, ia berputar tidak putus. Jadi kalau misalnya sisa material organik kita atau sisa konsumsi organik kita masukkan ke tempat sampah, dibawa ke TPA, dia akan jadi sampah. Benar nggak? Karena kita salah meneruskan daur hidupnya. Dia daur hidupnya seterusnya adalah ke tanah dengan cara dikomposkan ataupun apapun juga ya cara komposkan apapun. Kalau kita taruh di tempat sampah, sudah pasti dia akan jadi sampah. Kurang lebih demikian. Nah, jadi setelah teman-teman ini tahu bahwa sisa konsumsi organik ini bukan sampah, harapannya setelah acara dan kesempatan yang baik ini ada aksi ini dari teman-teman dan kami menunggu teman-teman membagikan langkah aktifnya di media sosial. Nah, kalau misalnya sudah dibagikan, jangan lupa bagi ceritanya dan dimention kami di Kabupaten Batam, letanya kira-kira yang ini ACT Asia juga dengan keadaan sampai bisa skuit sampah dan boleh juga nih ditambahkan nih mungkin dari Green ada tambahkan eh, apa namanya tagar gitu ya. Terus kurang lebih demikian yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman lebih lanjut dari letanya ataupun teman-teman sampah juga ada media sosial. Silakan bergabung untuk kita berjejaring dan saling. Kurang lebih demikian eh, yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Fitria ya. Oke, halo Mbak Wilma. Terima kasih banyak untuk materinya. Sangat-sangat insightful sekali untuk kita, terlebih untuk pengelolaan sampah organik. Dan teman-teman, mungkin untuk penyegaran, biar nggak bosan, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab, boleh nih open cam karena kita mau foto dulu. Jadi untuk teman-teman yang bisa dan available untuk menyalakan kameranya, boleh dinyalain dulu. Dan ini kita akan ada dua slide ya. Jadi karena nggak tahu nanti teman-teman akan yang mana, jadi siap-siap aja untuk dua posenya. Nanti bisa dibantu juga sama Farel untuk fotonya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman buka kameranya, open cam. Oke, udah siap. Farel mungkin boleh dibantu. Nanti tolong dikasih aba-abanya dulu juga ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, silahkan dinyalain kameranya ya. Kita akan foto sebentar lagi. Jadi saya tunggu. Oke, kayaknya udah banyak ya. Saya mulai dari slide pertama ya. Oke, silahkan posenya sebebasnya dan secakepnya. Oke, satu, dua, untuk slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita ke slide kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih Farel sudah dibantu dan waktunya masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk sesi tanya jawab itu akan ada dua sesi. Sesi yang pertama ini bisa apa namanya bisa tanya langsung nanti ke Mbak Wilmanya. Jadi di teman-teman nih kayaknya udah ada yang raise hand, jadi mungkin aku bisa pilih beberapa dulu. Atau dari Mbak Wilma mau pilih teman-temannya mau yang mana? Ini ada beberapa nih Mbak yang raise hand. Wah, banyak ya. Yang duluan dulu deh. Aku nggak tahu siapa yang duluan tadi. Oke. Coba siapa yang duluan? Silahkan aja sih. Oke, mungkin dari paling kiri aku ya. Dari kiri ini ada Mas Iwayan. Halo, Mas. Halo Kak, Oke, boleh apa namanya sharing dulu nama, terus mungkin domisilinya sama pertanyaannya. ya baik terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Wayan dari Sumatera Selatan. Mohon izin tanya,
Mbak Wilma terkait pemaparan materi tadi. Saya mempunyai dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana strategi optimal untuk mengurangi daur ulang dan mengelola sampah rumah tangga dengan memanfaatkan teknologi terkini dan pendekatan komunal atau yang biasa disebut dengan usaha masyarakat untuk mengatasi sampah secara bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana penerapan teknologi biodigester skala rumah tangga yang dapat mengubah sampah organik menjadi energi terbarukan secara efektif. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Iwayan. Boleh Mbak Wilma mungkin mau apa namanya langsung dijawab? Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Beliwayan ya. Beliwayan ternyata nggak lagi di Bali ya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Ini mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya lebih ke jadi pengelolaan sampah, terutama sampah organik ya. Sampah organik ya, sampah organik, tapi Iya, tata kelolanya skala lingkungan kalau besar. nggak salah ya pertanyaannya ya. Iya, skala besar. Ya, baik. Jadi gini, kalau misalnya tata kelola sampah itu pada dasarnya pada saat memang semua sampah, pertama sih pada dasarnya adalah ketersediaan tempat sih. Kalau memang ada tempat itu tergantung mau di skala RT ataupun skala RW. Kemudian kalau di skala RW tidak memiliki tempat, naik lagi skala kelurahan, kemudian naik lagi skala kecamatan. Nah, jadi poinnya adalah tempat. Jadi kalau misalnya ketersediaan, jadi melihatnya pertama ketersediaan tempat itu berapa besar. Kemudian alangkah baiknya dari komunal tersebut menimbang dan melihat volume kira-kira berapa sampah organiknya atau sisa konsumsi organik dari seluruh warga yang tinggal di situ yang mau dikelola. Karena itu penting supaya memperkirakan ternyata semangat banget nih semua ternyata loh, banyak banget ya tempat kita nggak cukup gitu. Nah, dan yang kedua tentunya adalah ketersediaan orang yang mengelola gitu ya, ketersediaan dan kesanggupan. Apakah benar ada? Karena tantangannya berikutnya pada saat mereka sedang semangat ternyata itu belum ada yang mengelola ataupun akhirnya harus dipikirkan apakah ini mau volunteer dulu, apakah nanti ke depannya. Jadi itu karena kan eh, tantangannya demikian tuh. Kalau misalnya pengalaman kami melihat gitu ya pada saat memang semangat di awal, terus kemudian karena volunteer nggak tahu ujungnya, akhirnya pelan-pelan meredup dan segala tantangan yang lain. Jadi perlu diperkirakan demikian. Yang berikutnya adalah pada saat ada itu adalah kesanggupannya. Jadi banyak atau enggaknya itu ada beberapa ya. Jadi komunal yang pernah saya lihat itu adalah seperti open window itu ataupun apa namanya ya dibuka gitu ya dibuka gitu tapi diberi atap gitu terus kemudian punya sekat-sekat gitu dikerjakan apa per waktu gitu ditumpuk terus kemudian di treatment akan lebih baik lagi dan dipercepat adalah dicacah gitu ya terus kemudian ditambahkan bioaktivator lebih cepat terus kemudian ditutup untuk panas yang tertentu nah kurang lebih seperti open itu terus kemudian atau gitu misalnya bisa juga yang sekarang cepat itu adalah juga cepat kalau misalnya volumenya banyak itu bisa menggunakan budidaya maggot. Nah, budidaya maggot itu sebenarnya cepat juga, cuman ada tantangan juga adalah tempat itu lagi kan. Terus kemudian eh, berikutnya adalah apakah mau dipergunakan atau enggak si maggotnya tadi hasilnya ya. Jadi mau dijual atau enggak, ataukah bisa menjadi integrated farming nantinya. Ini keren juga kalau misalnya udah karena mungkin perlu diketahui kalau semangat nih pengen jadi uang gitu ataupun jadi ekonomi sirkular itu akan dijual. Kalau dijual tantangannya adalah berarti sama-sama disepakati karena dijual berarti kan ada kualitas. Kualitas berarti kan kita mesti sepakati sampah organiknya seperti apa yang diterima gitu. Jadi sampah organik yang diterima seperti apa. Terus kemudian ini jadi tantangan berikutnya nih karena nggak semua warga bisa tertib kan nantinya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Kurang lebih demikian sih. Em, apakah ini Iwayan sebagai salah satu dari inisiatornya atau gimana nih? Boleh tahu? Ya, saya mahasiswa, Mbak, sebelum. Oke, ada rencana ya mau mau coba untuk
ngelola skala lingkungan ya? Kalau ada rencana belum, Mbak. Tapi saya sering ikut volunteer kebersihan gitu, membersihkan Oh, sungai. Jadi saya senang dengan isu-isu lingkungan. ya, ya, ya. Ya, kurang lebih demikian. Mudah-mudahan sih membantu. Jadi bagus juga kalau sering ikut volunteer, jadi tahu kan ya segala tantangannya Ya, sehingga pada saat nanti beliauan mau terapkan ini di RT-nya, RW-nya, itu bisa tahu kurang lebihnya. Kuncinya adalah kesepakatan tadi sih, siapa yang akan menjalankan. Nah, pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya jadi lupa. Eh, ya, izin membacakan ulang, Mbak. iya, silakan. Dan kedua itu bagaimana penerapan teknologi biogester skala rumah tangga yang dapat mengubah sampah organik menjadi energi terbarukan secara efektif. Iya. Nah, jadi mohon maaf nih, kebetulan saya belum pernah menggunakan ini, tapi ya pernah melihat ada beberapa akun ataupun teman-teman yang menggunakan ini ya. Terus kemudian pernah ada satu RW yang pernah kami dampingi, memang tantangannya adalah skala sampah yang dimasukkan sih, karena pada saat dia ingin dihasilkan gas gitu tertentu gitu ya, dia kan perlu ada tekanan dari gasnya. Jadi waktu itu sih, ini saya belum tahu yang untuk skala rumahan, tapi waktu itu skalanya komunal sih. Jadi akhirnya mereka harus mencari sampah dari pasar waktu itu karena harus banyak gitu sampah dari pasar, belum lagi harus ternyata nggak cukup juga, belum menghasilkan tekanan gas yang dibutuhkan, akhirnya ditambahkan dengan pupuk kandang juga. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Saya untuk rumahan, skala rumahan belum belum ada pengalaman gitu. Mohon maaf nih belum bisa membantu. Harusnya sih sekarang makin banyak dikulik, harusnya makin banyak yang sudah menjual atau memproduksi ya mesin ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih ya. Mohon maaf belum bisa menjawab banyak kalau itu. Ya, terima kasih, Mbak. Sangat menjawab sekali. Terima kasih, Mbak, jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Wilma. Mas Wayan, semoga terjawab ya terkait dengan Ya, pertanyaannya. Dilanjut untuk pertanyaan berikutnya, di sini sudah ada Mbak Najla, tadi sudah raising hand. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu, terus kemudian domisilinya. Selamat sore, Kak. Sebelumnya perkenalkan nama aku Najlan Azalin dari Bekasi. Ku izin bertanya. Kalau kita tahu kan kalau sampah organik kita bisa ubah ya jadi kompos, sedangkan kalau sampah non organik bisa kita daur ulang bisa menjadi produk baru seperti tas. Ada yang mengubah menjadi meja juga saya lihat. Tapi Kak, kalau untuk pengolahan atau cara membuang sampah B3 yang berbahaya seperti elektronik atau baterai itu seperti apa ya, Kak? Soalnya untuk selama ini saya pengalaman saya di luar ini kan kita belum ada ya tempat buat sampah memilah B3 hanya aja organik atau non organik. Dan biasa kalau kita buang sampah di rumah pun juga biasa langsung asal digabungin lah bahasanya gitu. Eh sama untuk kedua Kak, bagaimana ya Kak cara paling mudah untuk mengurangi penggunaan sampah sedangkan kita sendiri ini banyak menggunakan sampah setiap harinya gitu loh Kak. Apa angka kecil yang bisa dilakukan Kak untuk mengurangi sampah produksi rumah tangga mengingat berdasarkan survei KLHK saja produksi rumah tangga itu mencapai 48%. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, baik, Baik. terima kasih Mbak Najla. Mungkin Mbak Wilma boleh dijawab dulu. Baik, terima kasih ya karena ada pertanyaan. Pertama, itu tadi yang ditanyakan tentang khususnya B3 ya, bahan berbahaya dan beracun ya. Iya Jadi, Kak. betul. Jadi kalau sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun itu salah satunya ada B3 juga medis, B3 medis juga. Nah, pertama, kalau B3 medis itu apa aja? Misalnya masker, apalagi kalau misalnya kita masuk di masa pandemi dulu, masker tuh termasuk B3 medis kan, dan nggak bisa sembarangan dibuang gitu aja ya. Terus kemudian sisa obat yang tidak terpakai, misalnya kadaluarsa. Terus kemudian alat medis gitu yang pernah dipakai, misalnya alat untuk cek gula darah itu kan ada jarumnya. Terus kemudian infus dan lain-lain ataupun suntikan. Nah ini juga kadang-kadang kita konsumsi atau kita pakai, misalnya kita ataupun ada anggota keluarga yang sakit kan punya sampah itu ya, sisa itu. Nah, kalaupun medis itu
terdekat, setahu saya yang di Jakarta dan di Tangerang Selatan, ini B3 medis bisa dikumpulkan pertama. Kalau di Jakarta itu ada apotek K24, namanya program limbah, jadi limbah obat. Nah, kalau ini khusus obat ini bisa dikirimkan di apotek K24. Terus kemudian mungkin seminggu yang lalu saya tanyakan masih berlaku, nanti silahkan dikumpulkan di sana. Nah, terus kemudian yang berikutnya B3 itu minimal banget di Fasiankes atau pelayanan kesehatan seperti apa namanya puskesmas kecamatan. Nah, ini kita bisa kumpulkan ke sana karena apa? Pada dasarnya mereka juga mengirimkan sampah-sampah medis tersebut tidak boleh mengolah sendiri, tapi mereka punya karena pihak ketiga yang punya license untuk mengolahnya. Itu sampah B3 medis. Nah, lalu B3 yang pada umumnya seperti misalnya baterai, maki, terus kemudian yang lain ya yang pecah itu jadi elektronik ya. Jadi ada banyak. Jadi kalau di Jakarta sebenarnya ada bisa dikirimkan ke Sudin ataupun dinas lingkungan hidupnya. Jadi bisa berkontak. Ada biasanya ini mereka bekerja sama dengan kelurahannya ataupun dengan tingkat bank sampahnya. Nah, ini tergantung. Jadi ini menurut pengalaman sih tergantung keaktifan si bank sampahnya, tergantung keaktifan dari sudinnya. Jadi keaktifan itu termasuk koordinasi dan komunikasi ya. Jadi ini bisa, jadi bisa dikumpulkan demikian. Nah, karena nah terus kemudian B3 itu ada beberapa sebentar. Kalau misalnya biasanya paling enggak di Sudin ya, suku Dinas Lingkungan Hidupnya. Biasanya mereka itu kita bisa janjian atau kontakan. Kurang lebih demikian sih, karena B3 biasanya lebih banyak langsung di tangani di Sudin ya, gitu B3 ya. Sudin Lingkungan Hidup. Di kota administrasi masing-masing mungkin di Bekasi itu. Oke, Mbak Milo, mungkin punten tadi ada dua pertanyaan Oh dari iya Mbak ya, Najla betul. Dan untuk mirip. Yang meminimalisir. Baik. Jadi meminimalisir ya baik. Mungkin kalau boleh saya sharing di Kota Tanpa Sampah kami punya strategi 3 pintu. Jadi ini menurut melihat pada saat tahun 2015 lalu, pada saat Kota Tanpa Sampah berdiri, itu kami melihat sampah itu masih lebih banyak dilihat ataupun dikelola ataupun cara penyelesaiannya masih di hilir. Hilir itu pasca kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Jadi setelah itu jadi diapain? Dibakar, dibuang atau mau di recycle atau mau dijadiin aja atau mungkin dibersihkan ataupun dihilangkan. Jadi di paskanya aja. Nah, sebenarnya perlu juga padahal sampah itu perlu kita lihat sebelum gitu, perlu ada penanganan. Jadi pada saat itu kami lihat kayaknya perlu nih memberikan pandangan juga pandangan ke semua orang bahwa kita perlu mengintervensi sebelum terjadi sampah itu nggak hanya di paskanya, tapi sebelum kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu atau pada saat kita memproduksi sesuatu. Jadi kami waktu itu merumuskan strategi 3 pintu namanya, strategi pintu depan, tengah, dan belakang. Jadi strategi pintu depan itu adalah apa-apa yang kita lakukan sebelum kita memproduksi sesuatu atau memproduksi itu. Strategi pintu tengah itu adalah pada saat kita memproduksi sesuatu, bagaimana dan pasca itu adalah setelah kita memproduksi dan memproduksi sesuatu. Contoh, lebih lebih baik itu dia seperti segitiga ataupun piramida terbalik. Jadi harusnya yang paling besar dilakukan adalah pencegahan. Itu yang di strategi pintu depan. Sebelum kita memproduksi dan memproduksi sesuatu. Misalnya, sebelum kita mau belanja, ya baiknya kita merencanakan, mencatat dulu. Ya kayak planning, mencatat dulu. Supaya tadi, misalnya kita sampai di pasar itu nggak kalap beli ini, beli itu. Kita beli sesuatu yang nggak dibutuhkan dan sesuai kebutuhan. Terus kemudian mencegah, misalnya kita kayak saya, mungkin karena saya hidupnya banyak di jalan, beraktivitas di jalan, jadi saya mengira-kira apa aja kebutuhan saya selama perjalanan seharian itu supaya nggak jadi sampah. Saya sehari-hari bawa tas ya kayak perangkat-perang gitu, isinya tas saya, tas kecil saya isinya botol minum karena saya suka minum kopi dan Jakarta tuh panas, jadi saya juga menyediakan gelas gitu, gelas minuman panas ataupun minuman dingin. Kemudian saya bawa wadah makan, itu wadah makan tuh karena kita tidak tahu saya akan makan di mana sehingga saya terhindar dari membeli
makanan yang berkemasan. Nah, gitu. Terus kemudian pada saat gitu ya. Jadi eh, strategi pintu tengah itu tadi strategi pintu depan. Strategi pintu tengah itu adalah apa yang dilakukan pada saat kita memproduksi. Sebenarnya misalnya kayak misalnya itu yang kita lakukan tadi seperti regrow, membuat kembali makanan, memanfaatkan kembali itu adalah strategi pintu depan. Strategi pintu tengah termasuk kalau kita mempunyai barang seperti baju, kemudian pakaian gitu ya, pakaian apa namanya pakaian sepatu gitu ya tas gitu kalaupun rusak nggak buru-buru lem biru tapi kita bisa perbaiki itu adalah memperbaiki jadi kerjaan memperbaiki yang rusak sebelum kita langsung membuangnya terus kemudian pakai yang ada ketimbang membeli baru gitu ya memperpanjang usia pakai material itu strategi pintu tengah kemudian strategi pintu belakang itu adalah apa-apa yang kita lakukan setelah kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, kalau sudah terlanjur ada di rumah, terus kita mau ngapain? Ya berarti kita tanggung jawabnya adalah setelah kita sisanya tadi, material ini bisa dikomposkan enggak gitu. Kalau dia bisa dikomposkan, ya kita lihat, kita teruskan sesuai dia harus kita komposkan. Apakah dia bisa didaur ulang? Kalau dia bisa didaur ulang, kita teruskan atau kita kumpulkan ke tempat daur ulang. Kalau dia udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah terpaksa harus dibuang gitu ya. Kurang lebih demikian. Jadi ada strategi 3 pintu, depan, tengah, dan belakang. Nah, kembali lagi ke lihat data KLHK yang saya sampaikan tadi, sisa sampah ataupun sisa konsumsi yang paling banyak kita hasilkan itu adalah sampah organik ataupun sampah yang mudah terurai. Sampah organik atau mudah terurai ini kan tadi kan banyak ya. Rata-rata adalah 40 sampai dengan 50%. Bahkan ada yang 70% kalau hasil riset eksperimen bersama warga yang setiap hari menyumbang juga. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu. Nah, kita tahu cara mengelola atau cara mengelola sampah organik tadi karena itu sampah yang paling banyak sebenarnya. Mudah-mudahan itu menjawab ya, karena jelas. Oke, baik Mbak Wilma. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga juga menjawab ya untuk Kak Najla. Dan sebelum berpindah ke sesi pertanyaan di Slido, untuk sesi pertanyaan yang pertama ini, di sini sudah ada Mas Ben. Mungkin boleh mengajukan pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita berpindah ke pertanyaan yang ada di Slido. Assalamualaikum, saya Benz, mahasiswa dari Cilegon. Izin bertanya Ibu, mengenai dengan tadi pengolahan sampah itu sendiri ya Bu. Itu kira-kira kalau dalam poin atau kampanye daripada SDGs itu sendiri, lingkungan itu termasuk nomor berapa? Dan kira-kira aksi nyata apa yang bisa dilakukan mahasiswa itu sendiri Bu? Mengingat misalnya di lingkungan saya ini ataupun di sekolah atau kampus itu banyak sekali sampah-sampah makanan ataupun sampah kemasan. Itu kira-kira aksi nyata apa yang bisa dilakukan? Karena kalau ingin sih gitu Bu mengumpulkan sampahnya itu di ke bank sampah itu sendiri. Karena itu kan bisa menjadi sumber pendapatan. Tapi kalau di sini sepertinya belum ada gitu. Lalu juga adanya peluang yang baru yang saya lihat di itu adalah mengumpulkan minyak jelantah itu sendiri, Bu. Apakah pengumpulan minyak jelantah itu sendiri bisa dikategorikan sebagai yang Ibu sebutkan itu sendiri? Dan apakah ada juga jenis-jenis minyak jelantah yang bisa didaur ulang ataupun ditukarkan dan yang tidak? Selanjutnya mengenai dengan adanya usaha magot ya, Bu. Kalau misalnya kita ingin berusaha magot itu sendiri, apa kira-kira hal yang perlu kita siapkan dalam rangka untuk mengajak masyarakat untuk masuki usaha yang sama gitu Bu. Selanjutnya juga mengenai dengan keterampilan dalam hal mengelola kompos itu sendiri, itu kira-kira komposnya itu sendiri ada perbedaan kah gitu Bu? Apakah dari kulit-kulit kulit-kulit buah ataupun dari kulit atau duri-duri ikan gitu Bu? Apakah itu juga bisa Bu? Soalnya kan kalau setahu saya kalau kulit-kulit ikan itu sendiri bisa jadi pakan gitu, pakan ternak. Itu seperti apa gitu Bu penjelasannya? Mohon diberikan penjelasan gitu.
Oke, terima kasih banyak sebelumnya Mas Ben. Tapi mungkin dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tadi kalau sudah aku rekap, ini ada 4 pertanyaan ya. Mungkin 2 pertanyaan saja dari Mbak Wilma boleh dijawab. Atau mungkin Mbak Wilma ada preferensi pertanyaan yang ingin dijawab. Silahkan Mbak Wilma. Baik, terima kasih banyak ya, Kak Ben. Betul. Jadi pertanyaan pertama yang tentang SDGs ya. Jadi sebenarnya berarti sekarang masih sekolah kelas berapa atau tingkat apa, Kak Ben? Kebetulan saya kuliah, Bu. Kampus, kuliah, Ya, kuliah di Cilegon ya. ya, betul. Oke, baik. Sebenarnya untuk SDGs itu tadi salah satunya juga termasuk yang apa namanya produksi dan konsumsi berkesadaran ya. Jadi itu kalau misalnya maaf, produksi dan konsumsi berkelanjutan. Jadi sebenarnya sampah itu kan salah satu indikator masih ada yang salah dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya kita memilih produksi, ya misalnya kalau kita, ini salah satu contoh mudah aja. Misalnya saya pengen makan kata lapar, saya pengen pengen banget lemper. Nah, makan lemper gitu, tapi pada saat yang dilihat dijual itu adalah lemper kan udah cakep-cakep, ada cantik-cantik dibungkus oleh daun. Kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Terus kemudian bahkan diceklek dengan staples. Nah, pasti saya akan nggak pilih. Kita bisa pilih yang benar-benar dibungkus daun aja gitu, dengan bungkus daun dan dilipat, atau bungkus daun tapi diberi tusukan ginting ataupun lidi. Kebayang ya? Nah, ini kan kita punya pilihan tuh. Nah, jadi kita bisa milih apa yang akan kita produksi ataupun akan kita konsumsi supaya nggak jadi sampah, supaya kita nggak ribet. Jadi kita kuncinya adalah di depan. Jadi lebih memilih, lebih bijak memilih ya apa yang kita akan produksi dan konsumsi. Jadi kalau kita pilih tadi yang ada staplesnya, setelah makan staplesnya nggak usah diapa-apain. Ini jadi B3, ya kan? Terus kemudian kalau udah plastik, kemudian bank sampah sekarang juga nggak semua tempat bisa menerima plastik tadi, bekas kemasan tadi gitu ya. Eh, karena memang harganya lebih tidak apa namanya, lebih murah gitu, sehingga banyak yang nggak terima gitu. Nah, kurang lebih demikian ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Terus kemudian ya tadi mengenai kompos gitu. Nah, kompos tadi kalau ngomong kompos perbedaannya apa sebenarnya, perlu ini panjang nih. Kak Fitria pernah ikut kelas ngompos saya juga, ini panjang. Jadi mengompos itu banyak banget layarnya. Pertama ada prinsipnya, 3 prinsip utama mengompos. Kemudian apa yang bisa dikomposkan, ada yang tidak bisa. Pada dasarnya adalah semua, kalau menurut pengalaman saya, pada dasarnya semua bisa dikomposkan. Tapi material yang akan dikomposkan itu punya resiko ataupun punya konsekuensi masing-masing terhadap proses pengomposan kita, baik pada saat proses pengomposan juga pada akhirnya. Nah, kalau ngomongin itu tadi kulit ikan, betul sekali. Kulit ikan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan ketimbang buru-buru langsung dibuat. Ada yang membuat jadi kerupuk gitu ya, bahkan tulang itu saya tahu ada beberapa kelompok komunitas itu tulang ataupun duri ikan bisa jadi kerupuk juga gitu. Nah, ini sebenarnya bagus juga ya, termasuk jadi pengelolaan apa yang tadinya jadi sampah gitu. Kemudian karena misalnya kita komposkan gitu aja, dia cenderung banyak, mungkin karena dia banyak kalau misalnya dia banyak nitrogennya, terus kemudian eh, akan mungkin potensi menimbulkan bau atau penggunaan lebih banyak. Nah, makanya mungkin daripada, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih pada saat kita memang nggak bisa melakukannya terus kita komposkan. Tapi itu ada triknya tersendiri. Nah, itu masuk ada materinya sendiri. Nah, terus kemudian langkah baiknya tadi bagus juga kalau Kak Ben sudah tahu bahkan itu bisa dimanfaatkan jadi makanan atau diolah jadi makanan. Itu saja yang bisa dikembangkan. Tapi satu pesan buat Kak Ben dari saya untuk teman-teman yang akan memulai sesuatu, bahkan untuk mengajak, ada baiknya dan alangkah lebih baik sebelum kita mengajak orang lain, alangkah lebih baiknya kita mengalaminya dan mencobanya. Jadi kita jadi tahu bagaimana kita menjalani, misalnya tadi dengan magot, apakah dengan mengompos, apakah dengan mengusaha kulit kulit ikan tadi ya, jadi
kerupuk. Nah, langkah lebih baiknya kita ngelihat dan ngalami langsung tantangannya apa aja, sehingga semua tantangan yang dialami warga pada saat kita mengajak warga, kita bisa menjawabnya gitu. Jadi kita bisa mengantisipasinya ataupun kita bisa menyusun strategi supaya nggak terjadi apa yang kita lakukan ataupun meminimalisir tantangan-tantangan tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Ben. Oke, baik, terima kasih sekali Mbak Wilma. Mudah-mudahan juga menjawab ya Kak Ben, apa namanya terkait dengan pertanyaannya. Dan betul sekali kalau misalkan ngomongin tentang kompos itu memang harus ada course tersendirinya. Jadi mungkin siapa tahu nanti bisa kolaborasi bareng lagi sama Iya. Kota Tanpa Sampah dan Mbak Wilma Bahkan waktu itu buat bikin kelas kelasnya tiga kompas bulan ya. ya Kak ya, Kak Fitri. Kelasnya 3 bulan gitu. Kelas panjangnya 3 bulan satu siklus, bisa juga Benar. 1 kali. Tapi tergantung mau belajar sampai mana. Kurang lebih Yep. demikian. Betul-betul. Atau kalau misalkan di sini teman-teman mau tahu lebih lanjut terkait dengan kompos, boleh juga nanti itu ya ketuk-ketuk DM ya Kota Tanpa Sampah ya Mbak. Aman ya kalau misalkan nanti ada teman-teman yang nanya tentang kompos ya. Nah, iya, iya. Bisa nanti juga mau usul, mau bikin acara workshop bareng, silahkan. Ayo aja. Kayaknya banyak yang pengen belajar ngompos nih, Kak. Betul, udah ada yang mau join tuh Mbak di kolom chat. Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih teman-teman sudah ini ya, apa namanya, memberikan pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang tadinya raise hand tapi belum terjawab, silahkan tulis di kolom Slido karena nanti kita akan lanjut untuk pertanyaan di Slido. Jadi mungkin kalau misalkan belum sempat terjawab, boleh banget apa namanya dituliskan di Slido agar nanti kita bisa kita tracking lah ya ibaratnya untuk pertanyaannya. Nanti untuk berikutnya di sini juga sudah berlanjut untuk di Slido ya Mbak. Jadi kita lanjut untuk mungkin 3 pertanyaan lagi di Slido karena mengingat waktunya juga sudah apa namanya sudah dekat dengan akhir. Kalau tadi kan Najla juga sudah bertanya, kita mungkin lanjut ke pertanyaannya dari Kak Tessa Anggita mungkin ya. Nah, bagaimana nih cara memotivasi keluarga sendiri, tetangga, dan berpartisipasi program pengelolaan sampah yang berkelanjutan gitu. Mungkin boleh dibantu Mbak Wilma, siapa tahu tipsnya bisa lebih memotivasi diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang terdekat gitu. Karena biasanya memang ini ya, apa namanya motivasi itu suka naik turun ya Mbak. Baik. Yang pertama adalah teman-teman cari support sistemnya, kayak cari barengannya nih, gitu. Jadi makanya kayak di apa namanya letanya dengan program Kota Tanpa Sampah itu mengajak eksperimen itu kayak ngajak circle atau support system ataupun para pelopor, misalnya di RT ya para penggiat di kader RT-nya ataupun satu RW pada saat eksperimen itu ya kader-kader di setiap RT-nya. Nah, intinya itu cari support sistemnya gitu supaya kan ngerasain eh, semangat ya kalau lakuinnya bareng-bareng gitu. Terus kemudian pada saat jatuh atau bangun, jadi nggak hanya jatuh terus, ada yang nolongin bangun gitu dengan menyemangati. Ya bisa jadi kesulitan kita belum tentu jadi tantangan di tempat lain, jadi bisa saling menguatkan. Itu sih paling pertama. Dan terus kemudian apa namanya saya pun dan saya yakin masih banyak teman-teman yang sampai sekarang sudah melakukan apa namanya gaya hidup sampah itu pasti ada tantangannya. Jadi tapi yang paling penting adalah kalau teman-teman bisa bilang istiqomah. Jadi terusin aja, lanjutin, makin yakin bisa gitu. Karena ini proses belajar. Gitu. Kalau kita udah takut duluan ya nggak dicoba ya nggak akan tahu gitu susahnya seperti apa. Kurang lebih demikian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wilma untuk pertanyaannya. Terus mungkin kita bisa oh ini dari Kak Chandra. Apakah pengelolaan sampah di rumah harus dilakukan setiap hari? Bagaimana kiat-kiat yang dapat dilakukan agar selalu konsisten mengolah sampah? Kalau tadi terkait dengan konsisten, mungkin tadi sudah terjawab oleh Mbak Wilma ya. Tapi mungkin pertanyaan terkait dengan pengelolaan sampah itu memang harus dilakukan setiap hari atau mungkin secara berkala, misalkan harus per 3 hari sekali atau seminggu sekali, atau mungkin dari Mbak Wilma boleh sharing pengalamannya? Ya, pengelolaan sampah apa yang dimaksudkan nih? Karena sebenarnya kan sisa konsumsi atau enggak semua sisa konsumsi kita jadi sampah. Nah, kalau sampah sendiri adalah residu, udah yang nggak bisa diapa-apain tadi, dikompos nggak bisa, itu di recycle juga atau didaur ulang nggak bisa. Nah, berarti ya dia jadi residu yang terpaksa kita kirimkan ke TPA. Nah, yang dimaksud nih sisa konsumsi apa?
Kalau misalnya Oke. sisa konsumsi organik misalnya ya kalau sisa konsumsi organik ya kalau misalnya mau mengkomposkan atau misalnya mau di rumah ya setiap hari saya komposkan gitu ya. Tinggal dicemplungin aja ke komposter. Saya pakai cat. Kalau misalnya yang material daur ulang ya kita kumpulkan dan kita janjian dengan para pengepulnya ataupun di tempat drop sisa konsumsi yang bisa didaur ulang. Nah, tinggal kita kirimkan ke waktu yang mereka buka ataupun menerima ya. Seperti contohnya bank sampah. Nah, ini tergantung bank apa yang kelola. Oke, berarti tergantung terkait dengan jenis sampahnya ya, Mbak. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya ya terus janjian siapa yang jadi penampungnya itu ya waktunya adalah kita ngikutin ngikutin sama yang mau kita drop ya misalnya drop poin ulang apakah setiap sebulan ya itu Oke, terus berikutnya ini ada beberapa nih dari Mbak Wilma mungkin mau memilih sendiri atau gimana? Ini ada cara pengurangi penggunaan plastik, terus habis itu bagaimana memulai bank sampah, kemudian jaga konsistensi mengelola sampah. Oke, ini ternyata pertanyaannya cukup mirip ya. Oh, atau mungkin ini cukup menarik sih Mbak dari Mas Rois Irawan. Bagaimana cara manusia dapat meniru siklus regeneratif alam untuk pengelolaan sampah di rumah? ya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Rois dan teman-teman melihat slide saya, tadi dia berputar ya, intinya berputar. Ya caranya dia kan menurut alam ya. Kalau alam sendiri cara ataupun cara bekerja dia berputar tidak putus nggak hasilkan sampah. Nah, supaya kita nggak hasilkan sampah sama seperti yang di saya ada gambar berputar tadi ya. Jadi apa-apa yang sudah kita bawa ke rumah, kita konsumsi ya, kita konsumsi, kita pakai lagi sebaik sebaik mungkin. Kita pakai lagi, gitu sampai dia rusak dan sampai tidak bisa diperbaiki, sampai tidak bisa dimanfaatkan. Pakai lagi. Pada saat sisa konsumsi kita ternyata dia bisa dikomposkan, maaf, pada saat kita tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diperbaiki. Nah, kita kirimkan ke tempat daur ulang. Oke, supaya dia jadi material baru. Gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya dia bisa dikomposkan, ya kita komposkan. Kita komposkan berarti dengan cara kalau kita komposkan berarti kan dia kembali ke alam, kembali ke tanah. Nah, itu dia kan sudah siklusnya berputar pada saat dia kembali ke tanah, dia mengandung unsur hara ataupun unsur-unsur yang baik untuk tanah. Kemudian kalau kondisi tanah baik dan subur bisa kita pakai untuk cocok tanam. Kurang lebih demikian ya. Nah, kurang lebih gitu berputar seperti gambar tadi. Semoga membantu ya. Oke, Mbak Wilma, dikarenakan kita waktunya sudah Yes. habis, jadi mungkin untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu dan nanti kita akan filter terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang nantinya bisa mendapatkan hadiah untuk teman-teman gitu. Dan untuk mengakhiri, mungkin sebelum mengakhiri ya, aku juga ingin memberikan informasi bahwa untuk rangkaian kegiatan Plan Forward ini nggak hanya berhenti di webinar, karena nanti akan ada beberapa games juga yang bisa teman-teman lihat di social media Generation Foundation. Jadi please stay tune kalau misalkan ada update-update dan ada games menarik lainnya, karena itu juga berhadiah. Siapa tahu nanti bisa memberikan semangat untuk teman-teman dan juga untuk memberikan apa ya? Mempermudah teman-teman juga untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Itu. Sekali lagi Mbak Wilma, terima kasih banyak sudah sharing bareng sama kita hari ini. Sangat-sangat menginspirasi juga dan sangat insightful untuk kita semua. Dan juga teman-teman, terima kasih juga untuk yang sudah hadir pada hari ini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan sertifikat digital, jangan lupa untuk mengisi link daftar absensi yang tadi sudah di-share di kolom chat ya. Oke, kalau gitu dari aku cukup itu aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mungkin sampai jumpa di kegiatan webinar dan kegiatan lainnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Wilma dan Kak Fitria. Semoga sukses selalu Kak.